Perkenalkan, nama saya Nila Astria ya. Saya adalah bidan yang berjaga di pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin berniat KB, Bu. Tapi saya masih bingung. Saya tidak tahu KB dan saya belum tahu sama sekali apa itu KB. Oh begitu. Baik, sebelumnya ini dengan Ibu siapa nih? Lastri, Ibu Astria ya. Alamatnya? Mojosongo. Mojosongo. Baik, memang KB itu banyak sekali jenisnya ya Bu ya. Nanti saya akan menjelaskan dulu satu persatu. Namun sebelumnya ini kalau boleh tahu Ibu, ini anaknya sudah berapa? Satu. Baru satu saja ya. Lalu sekarang berniat ingin memasang KB supaya jarak dari anak pertama dengan anak kedua itu tidak terlalu dekat. Baik, di sini saya ingin bertanya dulu Ibu, kira-kira yang Ibu tahu terkait dengan alat kontrasepsi atau KB yang Ibu tahu itu apa saja? Hanya pil KB, Bu. Pil KB saja ya. Itu tahunya dari mana? Atau mungkin dari orang tua? Dari orang tua. Dari orang tua juga ya. Baik. Sebenarnya alat kontrasepsi itu jenisnya banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskannya macam-macam dari alat kontrasepsi atau KB ya. Jadi KB itu ada banyak juga. Yang pertama ada alat KB atau kontrasepsi yang sederhana, di mana ini tidak membutuhkan peralatan bantuan ya. Misalkan ini ada alat kontrasepsi sederhana, ada metode kalender. Jadi di sini saya akan memberikan ini analoginya. Di sini ada sistem metode kalender, di mana metode kalender ini kita memakai patokan masa subur. Jadi kan kita mengalami menstruasi setiap bulannya. Nanti di setiap tanggal tersebut akan ada masa subur. Kita harus menghindari hubungan seksual di masa subur tersebut. Jadi ibu harus benar-benar menghitung siklus menstruasinya panjang atau pendek. Lalu nanti kita akan bantu untuk menentukan masa suburnya, sehingga ketika ibu berada di masa subur harus menghindari berhubungan terlebih dahulu untuk mencegah kehamilan. Namun pada faktanya memang KB kalender ini sedikit sulit ya diterapkan, apalagi kalau memang itu mandiri dan tidak ada yang membantu dari pihak kesehatan bidan ataupun dokter kandungan seperti itu. Jadi ini efektivitasnya sangat rendah. Nah, selanjutnya ada juga metode amenorelaktasi atau MAL, di mana metode MAL ini biasanya dipakai oleh ibu-ibu yang sudah melahirkan. Jadi ibu-ibu yang sudah melahirkan itu tidak perlu ber-KB, namun itu hanya berjalan kurang lebih 3 minggu pasca melahirkan, karena memang metode MAL ini kita mengacunya kepada hormon progesterin, di mana hormon prolaktin juga yang untuk memproduksi ASI itu, di mana hormon prolaktin ini akan menghambat produksi hormon progesteron sehingga untuk mencegah ovulasi, sehingga pada saat pasca melahirkan itu tidak apa-apa untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi terlebih dahulu, insya Allah nanti masih aman. Nah, berikutnya ada juga metode ovulasi billing atau cervical mucus, di mana mucus ini adalah cairan. Mucosa itu cairan yang berada dalam vagina. Jadi nanti kita melakukan pemantauan terhadap cairan mukosa atau lendir serviks, di mana pada saat kita mengalami masa subur, itu lendir serviks itu berwarna putih, bening seperti putih telur itu. Nah, dia ketika ditarik ditariknya bisa sampai 10 cm, itu tidak terputus. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa kita berada pada masa subur, sehingga kita hindari dulu untuk berhubungan seksualnya dan berhentikan dulu. Namun ya begitu, sama saja dengan KB kalender, ovulasi billing ini akan sangat kecil efektivitasnya apabila tidak dengan pengawasan dari tenaga kesehatan, karena memang terkadang orang awam ya khususnya susah mengerti, oh ini masa subur, ini karakteristik lendir yang dimaksud, itu memang sedikit sulit. Baik, nah untuk selanjutnya ini bisa juga ibu menggunakan alat kontrasepsi itu senggama terputus. Jadi nanti setelah koitus itu nanti pada saat klimaksnya itu nanti bisa diberhentikan terlebih dahulu sehingga menghindari masuknya sperma ke dalam vagina gitu. Nah, selanjutnya ini ada alat metode kontrasepsi yang paling sederhana yang bisa dipakai, yaitu menggunakan kondom. Namun pada faktanya memang kondom itu efektivitasnya juga tidak terlalu bagus. Ya, banyak sekali yang kondom bocor sehingga menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan atau semacamnya seperti itu.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi hormonal dan juga non hormonal. Di mana alat kontrasepsi ini nanti ada yang bisa dikonsumsi langsung seperti pil KB seperti itu, ada juga yang nanti dipasangnya di lengan, yaitu nanti pemasangannya alat kontrasepsi di bawah kulit yang biasa disebut dengan implan. Lalu ada juga alat kontrasepsi dalam rahim. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan IUD. Lalu juga ada alat kontrasepsi mantap, di mana alat kontrasepsi ini semacam steril, jadi selamanya sudah tidak bisa hamil kembali. Tapi kalau untuk alat kontrasepsi yang lain itu masih ada jangka waktu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan dulu kontrasepsi hormonal, di mana yang pertama ada pil. Jadi pil KB ini ada bermacam-macam, Ibu. Ada yang pil kombinasi, di mana pil kombinasi ini terdiri dari estrogen, hormon estrogen dan progesteron, di mana nanti ada efek sampingnya, Ibu. Bisa pusing, bisa mual, nafsu makan menurun, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada pil progestin atau yang disebut dengan minipil. Minipil ini hanya mengandung hormon progesteron saja, di mana progesteron ini berperan untuk menghambat ovulasi. Jadi ketika ibu nanti mengkonsumsi pil yang berisi dengan progesteron saja, kemungkinan ibu nanti akan tidak mengalami menstruasi kembali, karena memang progesteron itu berfungsi untuk menghambat ovulasi. Iya, nah untuk berikutnya ada juga pil. Nah, untuk pil kombinasi maupun pil progestin ini berbeda, Ibu. Kalau pil kombinasi yang berisi dengan estrogen dan progesteron ini nanti Ibu suntiknya 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali Ibu harus datang ke bidan untuk melakukan suntik KB seperti itu, dan 3 bulan sekali kalau misalkan Ibu memilih pil progestin. Suntikannya ya. Nah, selanjutnya ini ada KB implan, di mana KB implan ini sering disebut dengan susuk ya. Jadi nanti dipasangnya di lengan sebelah kiri, bukan lengan di sebelah kanan, karena memang kenapa pasangnya di lengan sebelah kiri bukan di lengan sebelah kanan? Karena kan memang lengan sebelah kiri kita kan jarang sekali beraktivitas seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan singkatnya tentang kontrasepsi non hormonal, di mana yang pertama ada IUD. IUD ini adalah semacam alat ya, Bu. Ini saya kasih tunjuknya untuk analoginya. IUD itu seperti huruf T seperti ini. Nanti dia dipasang di rahim, Ibu. Jadi fungsi dari alat ini adalah untuk menghambat sperma masuk ke dalam tuba Fallopi, sehingga menghambat juga pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, ini ada juga yang ada lapisan tembaganya, ada juga yang enggak. Nah, kalau yang ada tembaganya ini berfungsi untuk menghambat sperma juga. Sebenarnya pada dasarnya mekanismenya sama, hanya saja itu yang ada tembaganya itu memang lebih efektif. Dan selanjutnya ada juga metode kontrasepsi mantap atau yang disebut dengan sterilisasi, di mana ini nanti ada dua jenis ya, mungkin dari ibunya atau mungkin dari suami. Kalau dari ibunya itu namanya adalah tubektomi, di mana tubektomi ini nanti saluran pada indung telur itu akan ditutup sehingga sel telurnya tidak bisa keluar. Namun ini nanti jangka waktunya selamanya, sudah kalau misalkan sudah disteril, sudah nanti selamanya tidak bisa punya anak lagi. Nah, kalau pada pria juga ada namanya vasektomi, namun di Indonesia sendiri sangat jarang sekali ya suami yang berminat untuk menggunakan KB mantap. Kebanyakan yang digunakan semacam suntik kombinasi, minum pil, atau tidak implan, atau enggak ya IUD yang jangka waktunya lebih lama. Kira-kira seperti itu, Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik, saya ingin bertanya, saya masih bingung dengan KB IUD yang katanya bisa jalan-jalan sendiri, itu maksudnya bagaimana ya? Oh, untuk KB IUD, memang KB IUD ini kan nanti dipasangnya di ini kan, Ibu ya, dipasangnya nanti begini. Jadi di sini nanti ada sel telur ya, di sini sel telur dia dipasangnya T seperti ini, di mana ini nanti adalah rahim. Nanti sperma masuk ke sini sehingga nanti dia bisa menghambat masuknya sperma ke dalam tuba Fallopi. Namun terkadang memang dia kan suka meleset, kalau berpindah tempatnya enggak, cuma memang kadang meleset seperti itu. Nanti kalau misalkan ibu mau pakai IUD tidak perlu khawatir, karena memang nanti ada kontrol rutin untuk melihat, dan nanti ada prosedurnya
tanda-tanda kalau misalkan dia dia melenceng atau berpindah tempat seperti itu. Tapi kalau berjalan-jalan kemana-mana itu sebenarnya tidak, itu mungkin asumsi yang sedikit keliru ya. Baik, kira-kira Ibu sudah pahamkah atau kira-kira sudah tahu mau pakai KB yang ini atau gimana Ibu? Saya akan kembali minggu depan Kak, karena saya harus konsultasi dulu sama suami saya. Oh begitu, baik, tidak apa-apa Ibu, yang penting jelas dulu ya, sudah ada gambaran begitu untuk jenis-jenis kontrasepsi, sehingga nanti bisa dibicarakan lagi dengan suami kira-kira mana kontrasepsi yang mungkin lebih tepat untuk Ibu, seperti itu. Baik, kalau begitu tidak apa-apa, nanti saya tunggu di kemudian hari ya, di minggu depan kita bertemu lagi Ibu. Semoga nanti bisa mendapatkan jawaban untuk KB yang akan dipakai. Nanti kalau ada kebingungan Ibu bisa datang kembali ke sini, saya akan menjelaskannya lebih jauh lagi. Baik, terima kasih Ibu atas kunjungannya ya. Baik, kalau begitu selamat pagi.